Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita muliakan para habaib, guru-guru agama, pengurus masjid dan jamaah sekalian rahimakumullah. Kebetulan bersama kita ada yang mulia, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Faqir Al-Faruqi daripada Hadramaut Yaman. Dan pada kesempatan ini kita mintakan beliau memberi nasihat atau tausiah kepada kita. Kemudian kita mintakan menjadi penerjemahnya itu Ustaz Muhammad Hanafi. Falyatafaddal masykuran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من يومنا هذا إلى يوم الدين. Beliau mulai tausiahnya dengan mengucapkan alhamdulillah, salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal masjid al-mubarak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita dalam masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Wa shallaina hadhihi as-salat al-mubarakah. Dan kita sudah mengerjakan sembahyang yang penuh dengan keberkahan. Alladzi qala fiha sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla al-fajr fi jama'ah, barang siapa sembahyang subuh berjamaah wal 'isha fi jama'ah, dan sembahyang isya berjamaah, ka'annama shalla al-laila kullah, seolah-olah dia sembahyang semalaman penuh. Wa hadhihi as-salat al-mubarakah, ini sembahyang yang penuh berkah, hiya silatun ma baina al-'abd, adalah hubungan antara seorang hamba wa baina rabbihi subhanahu wa ta'ala, dan antara Allah Subhanahu wa taala. فإذا صلى الإنسان, apabila seseorang telah melaksanakan sembahyang, فقد وصل حبله بالله سبحانه وتعالى, maka berarti dia sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى, Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan الذين يتخلفون عن هذه الصلوات, tentang orang-orang yang meninggalkan ini sembahyang. قال سبحانه وتعالى, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فويل للمصلين, maka celaka bagi orang-orang yang sembahyang, الذين هم عن صلاتهم ساهون, yaitu orang-orang yang lupa dan lalai tentang sembahyang, الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. yaitu orang-orang yang riya terhadap manusia. فقال أهل العلم والتفسير, Maka berkata para ahli ilmu, ويل celaka itu وادي في جهنم, adalah sebuah lembah di antara lembah-lembah jahanam. لو سيرت عليه جبال الدنيا, Seandainya dihalau seluruh hamba yang di dunia, لذابت من شدة حره, niscaya akan hancur karena saking panasnya. وهذا أعده الله سبحانه وتعالى, أعد الله هذا Dan ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala للمتهاون بالصلاة, bagi orang-orang yang memperenteng sembahyang والمتأخر عن الصلاة, dan orang-orang yang melambatkan sembahyang. فلا يترك الصلاة إلا منافق, Tidak akan meninggalkan sembahyang kecuali orang-orang yang munafik. فإن تركها جاحدا بها, Jikalau seseorang itu meninggalkan sembahyang dikarenakan kejahilannya, فقد كفر بما أنزل على محمد, maka sungguh dia telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. ومن تركها متهاونا, Barang siapa yang meninggalkannya karena memperenteng, فهو في زمرة المنافقين. maka dia berada dalam kelompok orang-orang yang munafik. هذا المنافق والعياذ بالله, Adapun orang yang munafik ini semoga kita terhindar, الذي يظهر إسلامه yang menampakkan keislamannya ويخفي الكفر, tapi dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. وكان على رأسهم Dan adalah di atas kepala-kepala mereka عبد الله بن أبي, di antara pemimpin mereka adalah Abdullah bin Ubay, رئيس المنافقين, yaitu pemimpin orang-orang munafik. فكان يتخلف عن صلاة الفجر وصلاة الجماعة, Dia meninggalkan sembahyang subuh dan isya berjamaah.
فأخبر صلى الله عليه وسلم Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan أن لا يتخلف عن صلاة الفجر في جماعة bahwasanya orang yang meninggalkan sembahyang subuh dan isya berjamaah وصلاة العشاء في جماعة dan sembahyang isya berjamaah, إلا منافق معلوم النفاق. orang yang meninggalkan tersebut adalah orang-orang yang munafik. أما المؤمن بالله Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, فيكون استعداده لصلاة الفجر dia akan selalu bersiap untuk sembahyang subuh بقبل الفجر بساعة. sebelum sembahyang subuh beberapa saat. يذكر الله سبحانه وتعالى Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ويدعو الله سبحانه dan وتعالى berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ويستغفر الله سبحانه dan وتعالى. meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. قال سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون "Kanu qalilan min al-laili ma yahja'un وبالأسحار هم يستغفرون wa bil ashari hum yastaghfirun." فيحضرون صلاة الفجر Maka mereka akan menghadiri sembahyang subuh وقلوبهم طاهرة sedangkan hati mereka dalam keadaan suci ووجوههم ناظرة dan wajah mereka bercahaya من آثار رحمات الله سبحانه وتعالى. dikarenakan bekas rahmat Allah Subhanahu wa taala. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم Dan sungguh telah menyebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam أنه قال bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda أن صلاة الجماعة tentang sembahyang berjamaah تفضل صلاة الفذ melebihi sembahyang subuh, ب27 صلاة. melebihi sembahyang sendirian dengan. فلا يتخلف عن صلاة الجماعة Maka janganlah kita meninggalkan sembahyang berjamaah. إلا منافق معلوم النفاق. Orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah adalah orang-orang yang munafik. وقد رأى صلى الله عليه وسلم Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ليلة الإسراء والمعراج di malam Isra wal Mi'raj أقوام ترضخ رؤوسهم بالحجارة. akan beberapa kelompok orang yang memecahkan kepala mereka dengan batu. ومعنى ترضخ رؤوسهم تكسر رؤوسهم بحجارة من نار. Itu mereka memecahkan kepala mereka dengan batu-batu yang ada dalam neraka. قال يا من هؤلاء يا أخي يا جبريل. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa mereka wahai Jibril? قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. Maka Sayyidina Jibril pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang berat kepala mereka untuk melaksanakan sembahyang. فقد مدح الله سبحانه وتعالى المصلين. Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang-orang yang melaksanakan sembahyang. قال سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman, قد أفلح المؤمنون sungguh beruntung orang-orang yang beriman. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Itu orang-orang yang dalam sembahyang mereka dalam keadaan khusyuk. وقال صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, فرق ما بين المسلم والكافر perbedaan antara orang muslim dan orang kafir الصلاة. yaitu sembahyang. فمن صلى فهو في زمرة المؤمنين Barang siapa yang melaksanakan sembahyang berarti dia dalam kelompok orang-orang yang beriman, وهو في زمرة المحسنين yaitu orang-orang yang baik. وهو في زمرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. Mereka berada dalam kelompok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. فيجب علينا Maka hendak semestinya bagi kita ألا نتخلف عن هذه الصلاة bahwasanya tidak menyalahi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. في حضر أو سفر. Hendaklah kita tidak meninggalkan sembahyang baik di waktu hadar ataupun safar. ورد عنه صلى الله عليه وسلم Dan telah mendatang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam أنه لم يترك صلاة أبدا bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan sembahyang selama-lamanya, حتى وهو في ساحة المعركة sampai-sampai di saat berkecamuknya perang ما بين الكفار والمسلمين. antara orang-orang kafir dan orang muslim. سن الله سبحانه وتعالى جعل الله له سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala menjadikan صلاة الخوف yaitu salatul khauf حتى لا يترك الصلاة. sehingga mereka tidak meninggalkan sembahyang. فأوصيكم وأوصي نفسي بالصلاة Maka aku mewasiatkan kepada kalian, kepada diriku tentang sembahyang. وأن نحضر إلى الصلاة بهيبة وخشوع Hendaklah kita menghadiri sembahyang itu dalam keadaan haibah dan khusyuk وسكينة ووقار dan dalam keadaan tenang. لأننا نقابل رب الأرباب.
karena kita sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ونقف في حضرة الله سبحانه وتعالى. Dan hendaklah berada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فأنت أيها العبد المذنب الحقير. Maka datang oleh seorang hamba yang berdosa. ستقف بين يدي ربك العلي العظيم. ستقف بين يدي الله. Sungguh engkau telah berada di hadapan Allah. في هذه الصلاة. Di dalam ini sembahyang. وتناديه. Dan engkau munajat kepada Allah. وتناجيه. Dan engkau bermunajat kepada Allah. وتسأله. Dan engkau meminta kepada Allah. وتطلبه. Dan engkau mendekatkan diri kepada Allah. وتذكره. Engkau mengingat kepada Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala أن يبارك لنا في رجب وشعبان. memberkahi kita dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. ويبلغنا شهر رمضان. Dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti kebaikan. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير. Amin. وفقنا للخير وأعنا عليه. Amin. واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون Amin. أحسنه. يا أرحم الراحمين. Amin. يا أرحم الراحمين. Amin. يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم فرج كروب المسلمين. Amin. اللهم اجمع شملهم على ما تحبه وترضاه. Amin. اللهم إن أعدائنا من اليهود والنصارى أرونا قوتهم في إخواننا فارنا. Amin. يا قوي يا عزيز يا متين. Amin. اللهم اجعلنا من الذاكرين. Amin. اللهم اجعلنا من المستغفرين. Amin. اللهم اجعلنا من المصلين على سيد المرسلين. Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة. Amin. وعيوب مستورة. Amin. وقلوب مكشوفة. Amin. قلوب طاهرة نقية يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم اكتب لنا ما كتبت لكم ولعبادك الصالحين. Amin. اللهم احفظ علينا ما أفضت على كم ولعبادك الصالحين. Amin. اللهم انظر إلينا نظرة سريعة. Amin. بها قلوبنا الوجيعة يا أرحم الراحمين. Amin. يا أرحم الراحمين. يا أرحم Amin. الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita meneruskan sampai isyraq barangkali ya. Sampai sebelum isyraq yaitu kitab Al-Arba'un Al-Buldaniyah Biz-Zuhdi War-Riqaq. 40 hadis dari 40 guru, dari 40 kota, dari 40 sahabat yang kami tulis, yaitu pada halaman ke-8 kota yang kami datangi yaitu kota Siwun atau Siun. Itu sudah belum? Kota Siwun atau Siun. Dari hadis yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qara'tu ala Sayyidil Jalil Muhammad bin Abdullah bin Basri As-Saqqaf bi Siwun عاصمة حضرموت عن جدته الشريفة عن الإمام أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف له ثبت اسمه الأمالي عن شيخ المسجد الإمام عدروس بن عمر الحبشي وله 3 أثبات بأسانيد إلى الإمام البخاري في أول الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Dari Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Basri As-Saqqaf, di mana kami mendatangi beliau
mengunjungi beliau di rumah kediaman beliau di kota Siwon. Siwon itu ibu kota provinsi Hadramaut. Hadramaut di Yaman. Yaman di Arab. Arab di dunia. Apalagi itu. Dari nenek beliau yang mulia, yaitu Syarifah Khadijah bin Muhammad bin Hadi As-Saqqaf. Jadi Habib Muhammad bin Abdullah bin Basri ini berguru kepada nenek Sidin. Nenek Sidin ngarannya Syarifah atau Hubabah Khadijah binti Muhammad bin Hadi As-Saqqaf. Muhammad bin Hadi adalah khalifah daripada Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Saqqaf. Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Saqqaf adalah orang tua dari Habib Abdul Qadir Jeddah. Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf adalah khalifah daripada Sahibul Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Rubat Siwon. Syekh atau Habib Muhammad bin Basri ini tidak mau mengijazahkan. Dia harus membaca kitab kepada Sidin itu. Jadi harus talaki kitab, membaca kitab atau mendengarkan kitab. Itu saja. Jadi di antara ulama banyak juga yang kadang mau mengijazahkan itu. Harus belajar, harus mendengar, harus belajar atau membaca kitab. Yaitu dari guru beliau, guru Imam Ahmad bin Abdurrahman, yaitu Al-Musnidul Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi, yang cukup masyhur, cukup terkenal di Hadramaut, guru oleh Sahibul Maulid, oleh pengarang Maulid Simtud Durar, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Adapun Habib Ahmad bin Abdurrahman itu ada memiliki kumpulan sanad, yaitu yang menyebutkan guru-guru beliau, bernama kitabnya Al-Amali. Al-Amali yang dikarang oleh Habib Abdurrahman masyhur, yaitu berisi menyebutkan guru-guru dari Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Saqqaf. Kita ini mengenal nama-nama ulama, sehingga ada diriwayatkan dalam suatu hadis, orang mau dimasukkan ke neraka, mau dimasukkan ke neraka. Lalu karena dia tak memiliki amal baik sedikit pun sepanjang hidupnya, mau dimasukkan ke neraka. Lalu dikatakan, apakah engkau pernah belajar kepada seorang alim? Maka dia menjawab, tidak pernah. Apakah engkau pernah mendatangi rumah seorang alim? Tidak pernah juga. Apakah engkau kenal seorang alim, patuh di mana misalnya? Kada sesuai juga. Lalu apakah engkau tahu nama seorang alim? Nah, tahu aja dia, tapi kada sesuai juga ketemu. Nah, maka dia dipanggillah si orang alim itu. Oh, ini ada fulan bin fulan mengenal namamu. Nah, maka dia memberikan syafaat kepada orang yang hendak masuk neraka itu kada jadi karena tahu nama orang alim. Oh, kada sesuai bertemu. Nah, ini hadis dihadiskan kepada kami oleh Sayyid Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani, mufti Makkah, mufti Syafi'iyah di Makkah Mukarramah, yang mengisahkan keutamaan orang alim. Juga ada guru yang lain hadiskannya kepada kami. Banyak hadis keutamaan orang alim dan keutamaan mengenal orang alim. Apalagi ada di depan kita ini seorang ulama dari Hadramaut yang hampir tidak kena dosa. Ulama Hadramaut ini mungkin jauh berbeda dari ulama kita. Ulama kita baik aja juga. Cuma wadah kita ini macam-macam ya kalau lah. Duduk di pelatar, kita lihat bini-bini kan. Ke pasar tulak, kita lihat bini-bini. Kalau ulama Hadramaut hampir ada kena dosa. Kena dosa.
Karena kan berbeda dengan kita ini anunya. Di pasar kada ada bibinian di Hadramaut. Ada pasar khusus binian ada. Jadi kada bercampur lakian binian. Kemudian Syekh Ahmad ini imam pada masjid besar di Provinsi Baydha di Hadramaut antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Beliau mengimami masjid besar dimakmumi banyak orang alim. Makmum banyak orang alim. Yaitu beliau lebih dari 20 tahun menjadi imam besar di Masjid Ar-Rahman namanya di Baydha. Cuma beliau ini tidak kuliah macam kita. Jadi tidak kuliah yaitu anyar tahu bawia anyar aja. Kita lanjutkan. Kemudian Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Ali itu berguru meriwayatkan hadis kepada Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi. Idrus bin Umar Al-Habsyi ini itu yang ahli sanad pada Hadramaut, di Hadramaut yang ahli sanad daripada Bani Alawi. Jadi inilah yang artinya menyambungkan sanad-sanad yang sebelumnya tidak diperhatikan masalah sanad. Bukan tidak ada, tapi tidak diperhatikan, tidak ditulis. Hingga beliau menulis kumpulan sanad beliau dan sanad-sanad para habaib Alawi keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Ahmad Al-Muhajir sampai kepada Sayyidina Ali. Jadi maka jasa beliau Habib Idrus bin Umar ini sangat banyak pada menyambungkan sanad atau menulis sanad-sanad. Jadi sanad ini penting karena orang tidak memiliki sanad itu seperti tidak memiliki orang tua di dalam karena guru seperti orang tua tidak memiliki sanadnya, tidak tahu orang tuanya siapa. Imam Syafi'i berkata orang tidak memiliki sanad itu seperti orang mencari kayu bakar di malam hari. Ada tahu nang mana hadisnya ini baikkah, hadisnya ini bujurkah, kadakah, kada tahu. Orang kada bersanad itu ya kada tahu ini ajaran sesatkah, ajaran apakah. Namun ada sanadnya, kita tahu siapa gurunya berarti. Kitab pertama dikarang oleh Habib Idrus bin Umar adalah Iqdul Yawaqitil Jauhariyah. Kemudian ada lagi namanya Minhatul Fattahil Fatir fil Ittisal bi Asanidil Akabir. Kemudian Uqudul La'al fi Asanidil Rijal. Nah, di situ beliau menyebutkan sanad-sanad beliau kepada Imam Al-Bukhari dengan sanad Imam Bukhari pada hadis pertama dalam kitab sahih beliau, Kitab Batil Wahyi wa qaulillahi ta'ala inna auhayna ilaika wa ilin nabiyyin min qablu, yaitu dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya hanyalah sahnya amal itu dengan niat. Menurut mazhab Hanafi hanyalah wajibnya amal itu dengan niat. Jadi ada kita sahnya amal dengan niat. Maka ada berniat, ada sah. Maka ada orang istilahnya tuha udah di kampung dituhakan, pada tahun niat mandi wajib. Nah, di kampung dituhakan, bahkan jadi panguluk di kampung nih, kayaknya mau dinang anunya kan istilahnya nih. Kada tahun mandi wajib, pada suruh belajar, akun jadi panguluk. Nah, sawat nang Tuhan nih, pada suruh belajar, apalagi nang akan-akan, maka hendak mencari minantu orang alim misalnya. Jadi ada berisi anak bungas banyak kayak orang muda tak kada keterima izin kecuali orang alim maka. Jadi ada orang anak pura-pura alim. Apa betas juga tiap hari ini kan. Betas juga
supaya diterima nih. Nah, ayo diterima nyaman aku sini kena belajar niat mandi anu minanto belajar nu urang asupan tahu nang minanto ne warah bisa tahu ada juga harus tahu ada juga soalnya. Nah, jadi wajar nang udah kawin wajar nang bini anu kae abang nah anak belajar niat mandi nu pian. Jadi kita mandi di sungai kan. Nah, jadi mandi kita nyaring-nyaring pian niat. Ya manun belajar juga, abah juga anak belajar. Bah, bingung Semalaman memikirkan niat mandi itu aja. Kayak apa kena subuh nih mandi. Nah, ini aja dengan punya kita pertama kalau sebelum bercabur tuh nawaitu orang. Nah, karena bercabur keluar hanya lillahi ta'ala. Nah, itu aja napa kali ke apa juga relo jualnya di hati aja kan niat. Nah, jadi subuh mandian inti pakannya mintuha. Nang artinya nih yang kisah ada anu pangnya mintuhane tahu anak mandangar selalu menyaring kan. Nah, jadi anak bercabur nawaitu ya, cabur lagi. Abia keluar lillahi ta'ala. Nah, jadi ini makanya harus belajar. Nah, jangan supan belajar. Belajar misalnya tata cara mandi, ya, tata cara wudu. Nah, belajar. Nah, ini niat. Jadi niat itu menggantung sahnya amal. Nah, niat. Ada beda niat wudu lawan niat mandi beda. Mau niat wudu sah jaku berwudu sah karena wudu pasti ibadah. Mun mandi sah jaku mandi kada sah karena mandi bisa ibadah bisa kada berbeda. Mun kita berwudu dalam kitab fikih nawaitul wudu aku berniat berwudu sah kayak itu aja. Mun kita mandi sah jaku mandi nawaitul gusla kada sah. Karena mandi ini bisa ibadah, bisa kada. Nah, disambung maka sah jaku fardu mandi atau sah jaku mandi membuang hadas akbar. Nah, kayak itunya beda. Nah, hanyalah sahnya amal itu tergantung dengan niat. Dan hanyalah bagi seseorang itu nang ia dapatkan tuh nah ia niatkan. Amun kadanya berniat ada yang mendapatkan. Dalam suatu kitab kalau tidak salah Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Asqalani yang ada salah situlah ada seorang murid mengatuk lawang gurunya tuk assalamualaikum dilihat datang gurunya hendak membuka lawang tuh lawas saja membuka berdiri gurunya di belakang lawang nih kan mengikuti lawang nih kadang bukai belum nah, jadi lawas berdiri hanya membukai silahkan masuk lalu si murid itu bertakon lawasnya pian guru hanya membukai pian bagana di muka lawang tuh apa dibaca apa diulah jasidin aku sebelum membukai kam lawang nih berniat hulu 25 niat. Nah, sebelum bukai lawang nih berniat hulu 25 niat. Jadi banyak pahala dalam satu pekerjaan. Saja kau buka lawang nih menggembirakan orang Islam. Ya boleh. Saja kau buka lawang nih gesan menghormati tamu. Saja kau buka lawang nih gesan mengamalkan sunnah Nabi macam-macam lagi. Dan sebagainya. Jadi 25 niat. Nah, jadi dalam segala perkara kita niat nang kebaikan. Belum tak gawe-gawe lagi. Maka jar Imam Ghazali dalam Ihya, niat itu artinya gemar. Katujuh. Arti niat itu gemar. Jadi kita napakah asal gemar? Makanya kada kawa gemar nih mau kada tahu maka biar kita melihat di TV kayak di manakah itu kada masalah walaupun kurang pada nilai
melihat di TV, mendengar melihat di YouTube, di apa tuh bagus saja. Tapi kurang aja nilainya ibaratnya. Tapi itu memberikan kita kegemaran. Oh bagus ini amalan ini, apa misalnya gemar, nah itu niat akhirnya. Ada rencana kita hendak mengamalkan. Maka daripada bila kadaka itu wah macam-macam rencana kita. Wah aku hendak berjalanan saja. Aku hendak maksiat, hendak ini. Jadi lebih baik cara kita itu menghadirkan rencana-rencana baik. Macam ini kan, aku hendak puasa karena bulan Ramadan, anak iktikaf bulan Ramadan di Salikur aja kita malam ganjil. Baca Quran kena sajud sehari tagawi ada kah lagi? Tagawi kah kada kah? Tagawi alhamdulillah, kada tagawi apa boleh buat? Penting rencana Allah. Nah, aku bulan puasa kena ada sehari sajus baca Quran, tarawih, witir. Ini rencana dari 2 bulan sebelumnya, dari Rajab. Karena Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, jadi Nabi merencanakan Ramadan ini 2 bulan sebelumnya. Bahkan sebagian orang itu puasa Rajab, Sya'ban, puasa sebulanan. Makanya mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ada paninian bahari di kampung kami Durin Gentang ngarannya berapa itu. Jadi menurut hikayat bertamu Lailatul Qadar, apa amalannya? Rajab Sya'ban puasa maka. Puasa 2 bulan kan, 3 bulan Ramadan. Rajab puasa sebulanan, Sya'ban puasa sebulanan, Ramadan puasa sebulanan, bertamu Lailatul Qadar. Nah, bujur aja karena siap apa ngarannya nih? Apa hati dan sebagainya. Kami mengisah aja juga, kami kada mengamalkan loh. Artinya Rajab Sya'ban ini kada puasa. Nah, jadi kisah ini kada diamalkan ya Pak. Kami menyampaikan kada mengamalkannya. Aduh apa? Niat saja kita menggemarkan. Karena bab kita bab niat nih. Nah, niat kita hendak kacar aja kita. Biasa kita nih kan kacar puasa Rajab Sya'ban. Insyaallah bila kada menggawi mudahan ditulis. Hendak aja kita. Ini, cakap itu, cakap ini, cakap itu ibaratnya. Nah, itu awal mula dari perbuatan baik. Yaitu ada rencana. Aku tahun ini atau tahun kayaknya hendak umrah misalnya kan. Hendak haji. Maka kita berusaha nih ibadah karena niat niat berusaha ini mengumpulkan kesan umrah, kesan haji, atau mau umrahkan mama, mau umrahkan abah, atau menafkahi anak bini, ibadah juga. Ya Allah, menafkahi anak bini. Jadi dalam semuanya itu ibadah. Ibadahnya ini apa? Diniat. Dan itu kena akan menjadi jalur bagi kebaikan. Pedagang berusaha niat gesan umrah masalah lah ya Allah nih berusaha nih gesan jadi umrah kayaknya mudah ada rezekinya itu akan baik kena jalurnya. Masa dengan bicara sumpah palsu, masa dengan cara nang haram kada cocok loh kada sesuai kan. Diniatakan nih menafkahi anak bini. Masa anak biniku dimakani bara api daripada api neraka kan, harta haram bara api dari api neraka. Kada puron kita. Lebih baik kita laparakan anak bini kita ini daripada kita makani nang haram. Nah, jadi ini aja kada ada duitnya guru ya apa? Ngarnya gen rencana niat. Kayak apa anak umrah aja, usaha aja nang maju mundur nih. Itu usaha itu urusan Allah Ta'ala. Berhasil kadanya kita kada tahu. Tapi niat dulu, sahjaku menafkahi anak bini, sahjaku gesan memberi mama, gesan memberi abah. Amun sudah juga
artinya meninggal abah mama kita asa jago gesan mahauli, gesan membacakan Quran, gesan bersedekah ka urang gesan mama abah ini sudah meninggal. Nah, kita wajib masih bakti lawan kawitan tuh walaupun sudah meninggal. Nah, kayak caranya abu usaha hari-hari ini sah jago kena gesan memberi urang, gesan pahalanya arwah abah, arwah mama. Bagus. Nah, jadi ibadah. Nah, melumpang lagi nih kita lihat. Mudahan kawa umrah enak. Nah, ini jalur akan menjadi jalur kebaikan. Lalu jadi beapik kita dalam mencari itu lah. Mun apik benar wallahu alam. Zaman wah ini macam-macam lah. Paling kada sebagiannya kita tinggalkan, jangan bersumpah palsu ibaratnya kan. Ya syukur sudah. Jangan bersumpah palsu paling kada. Wah, ada nah di kakarasi aja kita. Nah, jangan bersumpah palsu. Demi Allah artinya ada sampai lagi harganya itu dosa kan. Jadi selama perdagangan itu tidak ada sumpah palsu itu insyaallah ada aja baiknya. Nah, menyembunyikan aib. Jadi Nabi ke pasar, Nabi menjepai gandum basah di bawahnya. Apa aja Nabi basah nih? Hujan dan pedagang tuh Nabi hujan aja Nabi ke atas akan nang basahnya nih. Kan memberati timbangan oleh. Nah, jadi itu kada bagus kayak itu. Nah, baik kita rugi daripada orang menyasar menukar. Oh, jadi orang di situ jelas timbangannya. Ya boleh. Baik dirugiakan biarnya rugi pang dijamur atau apa rugi lapah lah mungkin. Nah, kemudian barang siapa hijrahnya karena dunia yang akan ia dapatkan atau karena perempuan yang akan ia nikahi, ya enggak situlah. Niatnya itu sedikit juga. Niatnya dunia, ya enggak dunia aja, ada sampai akhirat. Maksud Nabi ini melajari kita, gawian dunia itu niatakan akhirat. Mendapatkan dunia, jangan niatnya dunia aja. Kawin, jangan niatnya enggak kawin aja. Bercari, jangan niatnya enggak bercari aja. Maaf, sah jago kawin membahagiakan umat Nabi Muhammad. Sah jago kawin memayuakan balu. Nah, daripada balu ada simpayuan juga, kasihan juga kan. Sah jago kawinnya ya barangnya apa misalnya lagi kan. Nah, sama dengan sah jago bercari tadi gesan manu kuitan dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان عنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان عنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن اللهم بارك لنا في ليلة الإسراء والمعراج اللهم أفض علينا ما أفضت على كم عبادك الصالحين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا اللهم أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا وسهل مطلوبنا واقضي ديوننا واجعل مرادك فينا خير اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحقق بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة